Pak Kakak, apakah menurut Anda transparansi maupun kemudian akuntabilitas itu sudah cukup maksimal yang kemudian dilakukan oleh KPU supaya kemudian publik bisa memantau betul begitu mengenai jalannya proses rekapitulasi nih Pak Kakak? Transparansi dalam arti letterlek ya, dalam arti harfiah, itu yang memang terjadi. Tetapi problemnya saya pikir pemilu ini tidak sesederhana itu. Karena semua pihak, baik peserta penyelenggara termasuk masyarakat mungkin ya, tapi kecil porsinya. Peserta dan penyelenggara itu adalah para aktor. Dan itu ada kepentingan saya pikir tidak sederhana. Sehingga soal transparansi ini misalnya memang terbuka, tetapi misalnya dalam sebuah perdebatan, ketika di dalam perdebatan itu kemudian ada perbedaan-perbedaan angka, ini kan misalnya yang saya lebih fokus itu adalah pada perselisihan antar caleg dalam satu partai politik dalam satu dapil. Caleg-caleg ini nggak punya C1 atau nggak punya C hasil. Dan mereka itu harus mencari C hasil dan kemudian ada yang bisa, ada yang tidak. Sehingga akses mereka terhadap C hasil ini juga menjadi sebuah perjuangan tersendiri. Walaupun mungkin Bang Pratama bisa katakan bahwa kenapa tidak ambil dari kelurahan dan desa. Saya juga bertanya seperti itu. Tetapi kemudian memang ada perbedaan-perbedaan antara apa yang dibacakan oleh PPK dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman caleg. Itu misalnya kalau kita perhatikan apa yang ada di Bandung ya, Bang Ivan, saya ambil kota Bandung kenapa? Karena ini menarik sekali buat saya, karena perdebatannya itu juga sampai ke tingkat penyelenggara, bukan sekedar di rekapitulasi. Mungkin hari ini udah selesai ya rekapitulasinya kota Bandung. Kemudian kota-kota lain misalnya di Jawa Tengah tadi Brebes, itu kan adanya perbedaan-perbedaan C hasil dengan, nah ini yang menarik lagi. Ternyata juga dugaan kecurangan pemilu ini bisa dilakukan secara berjamaah. Semua yang terlibat di dalam rekapitulasi itu bisa menjadi bagian. Misalnya di PPK itu sudah kalau mereka melakukan kesalahan atau kecurangan itu biasanya tidak sendiri-sendiri. Nah, kalau yang sendiri-sendiri biasanya itu lebih mudah terungkap ya. Misalnya kasus sudah rekap di PPK, tapi kemudian hasilnya berubah. Kalau sendiri-sendiri, tapi berubahnya itu bisa bersama-sama. Kenapa? Karena ketika rekapitulasi di PPK itu bisa terjadi 3-4 panel. Semua perhatian orang itu terbagi-bagi di 4 panel. Bayangkan untuk partai politik, bayangkan untuk Panwascam saja mereka cuma 3. Sementara panelnya bisa 4. Dan situasi kondisi yang seperti ini bisa kemudian menjadi pemicu ya. Selain saya dengar juga ini perlu klarifikasi bahwa ada juga tekanan-tekanan ya dari pimpinan gitu kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.